kalau kita bicara mengenai manusia, manusia itu mempunyai siklus seperti ini dimanapun Anda berada. Dan semua manusia akan dimulai dari yang namanya, kita mulai dari perkawinan ya, tidak mulai dari lahir. Kita mulai dari perkawinan karena masa-masa perkawinan itu adalah masa-masa yang krusial, siapapun orangnya. Kalau orang sudah menikah, dia akan memikirkan banyak hal. Dan mulai pernikahan lah itu kemudian timbul sebuah kehidupan baru. Ini pernikahan yang pertama kali ya, bukan 2, 3, dan seterusnya. Dari pernikahan nanti ujung-ujungnya kalau di kita yang di syariah itu ada namanya ibadah ke tanah suci. Makanya ada namanya produk yang baru diluncurkan di syariah, ada yang namanya ASAH, asuransi salam anugerah harapan ya, hanya harapan. Dan kalau yang lainnya bisa ke Yerusalem, betul ya? Dan semua orang pasti pensiun, semua orang beli rumah, semua orang punya anak, rata-rata begitu ya. Kalau yang belum dikaruniai anak, mudah-mudahan nanti bisa dapatkan anak angkat atau anak-anak asuh yang lain. Dan yang paling pasti, kehidupan ini ada namanya pengeluaran dan pendapatan. Itu sebabnya kalau kita bicara warisan, kita bicara mengenai ini. Karena orang semua akan meninggal, calon mayat, dan semua orang akan menikmati masa-masa ini yang normal, yang standar. Kalau nggak standar, orang menikah langsung meninggal. Orang belum menikah, sudah meninggal. Orang belum punya anak sudah meninggal, gitu kan? Karena usia itu adalah rahasia Tuhan. Ini sekilas seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai perencanaan warisan, kita mau kasih tahu nih kepada masyarakat atau kepada klien-klien kita, kalau kita merencanakan warisan, kita jadi tahu nih harta ini kita gunakan untuk apa saja. Karena warisan itu sebenarnya bukan untuk kita pribadi, tapi untuk ahli waris kita, anak-anak dan keturunan kita, pasangan kita. Makanya kalau ada orang yang, mohon maaf, kalau dia mencalonkan diri jadi caleg gitu ya misalnya, berarti dia sudah mengorbankan uang itu untuk biaya kampanye, yang mana itu adalah salah satu perwujudan daripada aktualisasi diri dia. Kalau dia gagal, berarti uang yang dia pakai untuk caleg tadi sekitar 5 miliar, 10 miliar, itu adalah uang warisan yang harus dia ganti. Kalau dia tidak berhasil, bagaimana cara menggantinya? Kan susah. Kalau orang sudah berhutang dengan orang lain untuk kampanye, akhirnya dia harus berganti salah satunya dengan cara seperti ini. Menggunakan asuransi, gitu ya, salah satunya.